Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pesawat Cobalt 60. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riko Adria selaku dosen pengampu pada mata kuliah biofisika ini yang telah membimbing dan mengarahkan kami dalam pembuatan makalah ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Aulia Fitri AJ dengan NIM 201044-2002, dan selanjutnya ada saya sendiri Afil Mardopila dengan NIM 211044-1020, dan selanjutnya ada Dea Erika Putri dengan NIM 211044-2035, dan terakhir ada Fauzia Yulia Rizman dengan NIM 221044-2008. Nah, adapun bahasan yang akan kami diskusikan pada kali ini yaitu yang pertama mengenai sejarah pesawat Cobalt 60, yang kedua itu ada komponen penyusun pesawat Cobalt 60, yang ketiga prosedur penggunaan pesawat Cobalt 60, dan terakhir ada kelebihan dan kekurangan pesawat Cobalt 60. Baiklah, langsung saja masuk ke presentasi pertama akan dijelaskan oleh Dea Erika Putri. Kepada Dea Erika Putri, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu sejarah pesawat Cobalt 60. Pada tahun 1911, prinsip vaksinasi untuk radioterapi sinar eksternal atau XRT dan pengobatan radium dengan laju dosis rendah, yang lambat dan berkelanjutan atau LDR yang ditetapkan. Pendekatan ini sangat berbeda dengan pendekatan konvensional yang memilih perawatan yang lebih singkat dan efektif. Dengan memfraksinasi dosis radiasi total, dokter dapat mengontrol pertumbuhan kanker dengan lebih baik sekaligus mengurangi efek buruk yang terkait dengan radioterapi. Dalam sejarah ini ada beberapa era. Yang pertama yaitu era Otto Voltes, di mana antara tahun 1930 dan 1950, periode yang dikenal sebagai era Otto Voltes ini, kemajuan signifikan dicapai dalam pengobatan kanker dan dalam melalui radiasi. Era ortovoltaik ini seringkali ditandai dengan kemajuan dan brakterapi dengan perawatan sinar X super voltage. Brakterapi ini melibatkan penggunaan radiasi intersial berbasis radium, memungkinkan dokter untuk menargetkan tumor secara spesifik sambil minimalkan paparan tidak diinginkan pada jaringan normal di sekitarnya. Sebagai perbandingan, tabung sinar X tegangan super yang dapat menghantarkan energi dalam kisaran 50 kV sampai 200 kV bertindak sebagai awal dalam terapi berkas elektron yang memungkinkan penghantaran energi yang lebih tinggi dan bervariasi ke tumor yang dalam. Selanjutnya yaitu era megavoltage. Antara tahun 1950 dan 1980, periode 3 dekade atau dikenal sebagai era megavoltage. Beberapa penelitian difokuskan pada pengembangan perangkat radioterapi yang lebih inovatif yang mampu mengobati kanker yang berada di dalam jaringan. Beberapa penemuan paling menonjol pada periode ini termasuk terapi kobalt, yaitu teknik yang menghasilkan sinar gamma berenergi tinggi serta akselerator linear kuat yang dapat mengantarkan sinar X megavoltage. Era tahun 1970-an dan 1980-an sering ditandai dengan ditemukannya sinar terapi sinar proton. Meskipun pendekatan radioterapi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1954, baru pada akhir tahun 1970-an akselerator berbatuan komputer dikembangkan untuk berhasil menerapkan proton pada berbagai jenis tumor. Secara keseluruhan, perangkat yang dikembangkan selama periode ini memungkinkan penyaluran dosis energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Sekian, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu komponen penyusun pesawat Cobalt 60. Radioaktif Cobalt 60 ditemukan oleh Glenn T. Scarborough dan Von Livingood dari University of California, Berkelir pada akhir 1930-an. Kobalt merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik dengan nomor atom 27. Prinsip radioterapi adalah mematikan sel kanker dengan memberikan dosis yang tepat pada volume
atau target yang dituju dengan menjaga agar efek radiasi pada jaringan tersebut tetap minimum. Menurut Soehartono tahun 1990, pesawat teleterapi Cobalt 60 merupakan salah satu peralatan yang digunakan untuk pengobatan kanker. Prinsip terapi Cobalt 60 adalah memberikan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan Cobalt 60. Radiasi ini dapat menimbulkan kerusakan sebesar mungkin pada jaringan tumor dan sekecil mungkin pada jaringan normal. Cara yang digunakan langsung pada tumor dari berbagai arah dengan energi tertentu sehingga diperoleh dosis maksimum. Pesawat Cobalt 60 memiliki lampu kolimator dan fiber optik yang berfungsi untuk mendapatkan titik sentral dari luas lapangan penyinaran, mengatur jarak sumber ke objek dengan mengubah ketinggian meja sinar gamma. Dapat digunakan untuk mematikan sel-sel kanker tanpa melakukan operasi sel kanker. Biasanya lebih sensitif terhadap sinar gamma sehingga dalam prakteknya dapat digunakan zat radioaktif Cobalt 60. Beberapa komponen beserta fungsi dari pesawat Cobalt 60 yaitu yang pertama adanya kepala sumber atau short head merupakan bagian perangkat radioterapi eksternal tempat menyimpan dan mengeluarkan radio nuklida CO60 sebagai sumber radiasi. Yang kedua yaitu meja pasien merupakan tempat pasien ketika untuk dilakukan penyinaran radiasi. Yang ketiga adanya gantry memungkinkan sinar gamma pada sekitar sumber berputar dengan posisi yang tepat. Yang keempat ada beam kolimator yaitu menampilkan di source-nya housing dan mencegah emisi radiasi yang tidak diinginkan. Yang kelima yaitu adanya sumber radioaktif. Ini berfungsi untuk bertempat di kapsul logam untuk mencegah kontaminasi dan emisi yang berbahaya. Yang keenam itu ada mesin kontrol luar bunker atau melindungi dari emisi, memungkinkan terapi untuk mengoperasikannya dari jarak jauh. Pada posisi beam off, perangkat radioterapi eksternal tidak dikehendaki untuk memancarkan radiasi. Bagian luar dari radionuklida, sumber radiasi CO60 dilapisi dengan perisai radiasi. Begitu juga saat bergerak menuju posisi beam on, sumber radiasi tersebut dilindungi dengan perisai radiasi. Sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Dea Erika Putri. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Fitriaje. Kepada Aulia Fitriaje dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang prosedur penggunaan pesawat Cobalt 60. Untuk yang pertama, sebelum pesawat diaktifkan, pastikan bahwa bagian belakang panel konsul sudah terhubung dengan tepat ke mainframe melalui kabel khusus. Yang kedua, aktifkan tombol power pada mainframe sehingga lampu penunjuknya akan langsung menyala, dan jika tidak menyala maka tarik tombol emergency yang berada pada control box. Yang ketiga, kemudian ubah konsul key pada posisi L, dan pada posisi normal itu biasanya semua lampu penunjuk akan menyala. Yang keempat, nah setelah itu konsul akan berbunyi beep dan menunjukkan bahwa pesawat dalam kondisi siap seperti yang ditunjukkan oleh kedipan lampu zero reset. Dan yang terakhir, lampu tombol penunjuk dan display dapat diuji coba dengan menekan kontak front panel test yang terletak di sisi kanan konsul. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pesawat Cobalt 60. Nah, pertama itu kelebihan. Untuk kelebihannya,
ada 3. Yang pertama, pesawat terapi Cobalt 60 ini hanya memerlukan tenaga listrik yang rendah karena menggunakan sumber radioaktif. Yang kedua, kestabilan sumber radiasinya dan kemampuannya untuk menyampaikan dosis radiasi yang tinggi pada kanker. Yang ketiga, dalam industri makanan dan kesehatan, Cobalt 60 bisa digunakan untuk sterilisasi. Nah, selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, pemakaian pesawat Cobalt 60 itu memberikan limbah radioaktif, dan limbah radioaktif ini sendiri perlu penanganan yang khusus untuk menghilangkannya. Yang kedua, pembuatan dan pemeliharaan fasilitas yang menggunakan Cobalt 60 itu memerlukan biaya yang tinggi. Yang ketiga, keamanan radiasi harus dijaga dengan ketat untuk melindungi pekerja dari paparan bahaya radiasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Aulia Fitri Haje. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzia Yulia Rizman. Kepada Fauzia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa pada pesawat teleterapi Cobalt 60 ini di dalam intinya merupakan salah satu sumber radioisotop yang mana memancarkan sinar gamma berenergi dengan rata-rata 1250 MV. Sinar gammanya ini memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Karena memiliki daya tembus yang sangat tinggi, pesawat Cobalt 60 ini mampu menembus jaringan atau organ yang berada dalam tubuh kita. Sedangkan radioaktivitas dari pesawat ini itu dikarenakan oleh peluruhan beta, yang mana neutron yang berada di inti akan berubah menjadi proton. Jadi jika kita lihat dalam bidang medis, pesawat Cobalt 60 ini dimanfaatkan oleh para ahli medis sebagai sumber radiasi untuk terapi kanker. Dengan menggunakan radiasi gamanya dapat menghancurkan sel kanker atau dapat juga mengurangi ukuran dari kanker tersebut. Tidak hanya di bidang medis saja, Cobalt 60 ini bisa juga dipakai dalam industri untuk sterilisasi alat, bahan pangan, atau bahan-bahan yang lainnya. Selain itu, radiasi gamanya dapat juga membunuh mikroorganisme dan dapat mencegah perkembangan bakteri. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka. Untuk daftar pustaka kami mengambil beberapa sumber, yaitu pada buku Advances in Radiotherapy and Implications for the Next Century, a Historical Perspective, lalu di buku An Overview on Radiotherapy from its History to its Current Applications in Dermatology, serta di buku History of Radiation Therapy Technology. Baiklah, cukup dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Fauzia. Dengan berakhirnya penjelasan dari Fauzia tadi, maka menutup presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2, apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.